Selamat pagi anak-anak sekalian. Untuk pertemuan kita yang ketiga ini, di hari ini materi yang akan kita bahas yaitu salah satu jenis permainan bola kecil, yaitu permainan softball. Pak Guru yakin kalian sudah diberikan materi ini, dan mungkin juga kalian sudah melakukan praktikum langsung pada saat kalian berada di tingkat SMP. Jadi di hari ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis permainan bola kecil, yaitu permainan softball. Oke, kita masuk ke pemetaan kompetensi dasar yang akan diajarkan pada materi ini. Iya anak-anak sekalian, kompetensi yang akan diajarkan dalam permainan bola kecil yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis keterampilan karakter salah satu permainan bola kecil serta menyusun rencana perbaikan. Pasangannya yaitu yang 4.2, mempraktikkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola kecil serta menyusun rencana perbaikan. Bola kecil di sini yaitu kita akan menganalisis keterampilan gerak permainan softball. Dalam permainan softball ini banyak aturan, banyak teknik yang digunakan selama permainan itu berlangsung. Misalnya ada teknik melempar bola, ada teknik menangkap bola. Bagaimana kita bisa melakukan gerakan-gerakan itu dengan teknik yang benar? Apabila kita melakukan dengan teknik yang salah, maka kita dianjurkan untuk melakukan rencana perbaikan atau melakukan perbaikan agar apa? Kedepannya kita bisa melakukan dengan teknik yang baik dan benar. Seperti itu anak-anak. Ya, kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Memberi kesadaran tentang arti penting gerak tubuh sebagai wujud penghayatan dan pengamalan ajaran agamanya. 2. Menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran permainan softball. Yang ketiga, menunjukkan perilaku santun dan toleransi selama bermain permainan softball. Dan yang keempat, menganalisis dan mempraktikkan keterampilan gerak permainan softball dengan menunjukkan nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Ya anak-anak sekalian, Pak Guru sangat mengharapkan untuk kalian bisa mengikuti penjelasan yang Pak Guru jelaskan mengenai materi ini. Agar apa? Setelah materi ini Pak Guru berikan kepada kalian mampu menguasai keempat tujuan kita mempelajari materi permainan bola softball ini. Seperti itu anak-anak. Jadi ketika Pak Guru menjelaskan, kalian mampu mengikuti dan menyimak dengan baik dan bisa memahami. Agar apa? Ketika kita diberikan waktu untuk bisa melakukan tatap muka langsung, dalam arti tatap muka normal, tidak terbatas, maka kita bisa langsung mempraktikkan. Ketika kita melakukan kegiatan praktek, maka kalian sudah bisa memahami bagaimana cara bermain softball dengan baik. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada poin B, uraian materi. 1. Melempar bola. Sebelum kalian melemparkan bola, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara memegang bola yang baik dan benar dalam permainan softball. Maka dari itu, cara memegang bola dengan baik dan benar seperti berikut ini. A. Peganglah bola dengan menggunakan seluruh jari tangan. B. Peganglah bola dengan erat. C. Jarak antar jari tangan sebaiknya tidak terlalu rapat, artinya sedikit renggang, ada jarak antara jari yang satu dengan jari yang lain. Kalian bisa lihat pada gambar yang ada di bawah yang telah Pak Guru perlihatkan di sini. Kalian bisa lihat di situ bagaimana cara memegang bola. Di situ gambarnya semua posisi tangan memegang bola dengan erat.
Tidak ada satu jari pun, tidak ada satu jari tangan pun yang tidak memegang bola. Semuanya memegang bola di situ. Tetapi dengan posisi ada jarak antara jari yang satu dengan jari yang lain. Perhatikan dengan baik. Ya, kita lanjut. Ya, anak-anak sekalian, kita masuk pada nomor 1. Kita masih membahas mengenai cara melempar bola dalam permainan softball. Kita lihat nomor 1, lemparan ke atas. Lemparan atas ini memiliki tujuan untuk memberikan bola kepada teman yang letaknya cukup jauh. Artinya posisi berdiri kalian yang memegang bola dengan teman yang siap menerima bola untuk mematikan pergerakan lawan, posisinya agak jauh. Maka bagaimana cara kita melempar bola tersebut? Teknik ini digunakan oleh pelempar. Cara melakukan lemparan atas diantaranya kita lihat: A. Pandangan fokus ke depan. B. Berdirilah secara menyamping dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. C. Bukalah kaki dengan benar. D. Luruskan lutut kaki kiri serta bengkokkan lutut kaki kanan. E. Tangan kanan memegang bola yang akan dilempar. F. Luruskan tangan kiri sejajar dengan bahu dan berada di bagian depan. G. Lemparkanlah bola dari atas kepala sehingga bola yang dilempar bisa melambung dengan tinggi. H. Ikuti jalannya lemparan bola tersebut dengan tangan. Dan I. Lakukan secara berulang-ulang atau secara bertahap sehingga kemampuan lemparan kalian menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Artinya yang poin ini dianjurkan untuk kalian bisa melakukan secara berulang-ulang. Artinya latihan secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Agar apa? Kalian bisa melakukan teknik lemparan atas ini dengan baik. Seperti itu anak-anak. Jadi teknik lemparan ini digunakan pada saat posisi bola tersebut jauh dari area infield. Area infield itu dalam permainan softball itu area di mana terdapat base-base atau pos-pos yang akan disinggahi oleh para pelari atau tim regu yang memukul. Maka ketika bola dipukul oleh pemukul, maka bola tersebut, hasil pukulan tersebut bolanya jauh di luar area infield, bola tersebut jatuh di area outfield, maka penjaga di sana dengan secepatnya menghampiri dan menangkap bola tersebut dan memberikan bola tersebut ke teman, di mana kalian bisa melihat posisi lawan yang akan mengarah ke teman kalian atau base di mana teman kalian berdiri. Maka dengan gerakan lemparan atas, kalian bisa melakukan dengan cepat dan baik untuk bisa memberikan bola ke teman kalian yang menjaga base di mana pelari tersebut akan menuju ke sana untuk mematikan pemain yang hendak berlari ke base di mana teman kalian berada di situ. Seperti itu anak-anak. Ya anak-anak sekalian, ini merupakan gambar cara melempar bola melambung atau gambar cara melakukan lemparan atas. Kalian bisa lihat di situ. Posisi memegang bola, kedua tangan kanan memegang bola ingat baik-baik. Posisi tangan kanan memegang bola itu bagi kalian yang melakukan atau tangan kanan yang digunakan. Artinya kalian bisa melakukan sesuatu dengan tangan yang kuat kalian itu tangan kanan. Berarti kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Berbeda dengan teman-teman kalian atau kalian yang mempunyai kekuatan yang biasa digunakan adalah tangan kiri. Berarti sebaliknya, bola dipegang oleh tangan kiri atau bola dipegang di tangan kiri kalian, menjadi tangan terkuat yang biasa kalian gunakan. Berarti apa? Posisi kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan. Seperti itu anak-anak ya. Posisinya terbalik. Dengan bagi kalian yang mempunyai tangan yang kuat untuk melakukan lemparan atau tangan terkuat kalian tangan kanan, berarti
kaki kiri di depan sebagai tumpuan dan kaki kanan di belakang. Ini caranya, kalian bisa lihat. Memegang bola, terus bola mulai diangkat dan melempar. Lihat gerakan terakhir. Melempar dengan bola, hasil lemparannya itu bola melambung di atas. Dan tentunya sudah pasti arahnya ke teman. Kenapa demikian? Agar kalian bisa dengan cara tersebut, dengan hasil overhand kalian bisa mematikan lawan. Dengar baik, dalam permainan softball, cara mematikan lawan tidak menggunakan yang namanya bostok atau melempar tubuh lawan. Tidak ada. Makanya di sana ada lemparan melambung di atas. Berarti sudah pasti jauh. Kenapa? Nama permainannya saja itu berbeda. Namanya itu soft, lembut. Berarti tidak ada permainan kasar di sana, anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut. Ya, anak-anak sekalian, kalau di poin 1 tadi kita membahas mengenai lemparan atas. Poin 2 ini kita akan membahas mengenai lemparan lurus atau datar. Teknik lemparan ini biasanya digunakan untuk melempar pelari atau pemukul. Gunakanlah tenaga secukupnya atau seperlunya saja, sehingga lemparan yang dilakukan tidak terlalu keras atau malah terlalu pelan. Teknik lemparan yang satu ini membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Cara melakukan lemparan lurus atau datar dibagi dalam 5 cara. Yang pertama atau 5 tahapan. Yang pertama atau poin A, pandangan fokus ke depan. B, berdiri secara menyamping dengan menggunakan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. C, bukalah kaki dengan lebar. D, luruskan lutut kaki kiri dan bengkokkan lutut kaki kanan. Dan E, tangan kanan memegang bola dan membengkokkan sikut sebesar 90 derajat. Di sana dikatakan bahwa teknik ini digunakan untuk melempar pelari atau pemukul. Pak Guru kasih tahu buat kalian, Pak Guru jelaskan bahwa di sana dikatakan melempar, tapi bukan tujuannya itu melempar bola tersebut mengenai badan pemain, tidak. Melempar di sini artinya ketika bola tersebut dipegang dan pemain lawan, misalnya ada satu pemain di base 1 hendak menuju ke base 2 dan teman yang memukul akan berpindah dari tempat memukul ke base 1, dari home plate ke base 1. Di sana kalian bisa melakukan teknik ini untuk mematikan. Kenapa demikian? Karena lemparan ini sangat cepat dilakukan. Apabila dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan, maka hasil bolanya juga itu cepat dan terarah ke teman, sehingga apa? Pelari atau pemukul tersebut bisa dimatikan di base di mana mereka tuju. Seperti itu anak-anak ya. Bukan berarti bola yang kalian pegang terus angkat lempar ke badan pelari atau temannya yang memukul hendak berlari ke base 1 atau base 2. Tidak, tetapi bola tersebut diberikan kepada teman kalian yang menjaga di base 1 atau base 2 untuk mematikan teman mereka yang hendak berlari menuju dari base 1 ke base 2, dan teman mereka yang memukul atau pemain yang melakukan pukulan berlari dari tempat memukul bola ke base 1. Seperti itu anak-anak. Bukan melempar pemain yang sedang berlari. Tidak ada aturan dalam permainan softball seperti itu. Yang biasa kalian bilang dalam istilah permainan kasti atau permainan apa itu bostok itu. Tidak ada tidak dikenal dalam permainan softball. Seperti itu anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Ya, anak-anak sekalian, ini merupakan gambar cara melakukan lemparan lurus atau datar dalam permainan softball. Perhatikan baik, bola dipegang. Setelah itu, posisi tangan berada di atas, melakukan gerakan lemparan, dan terakhir, perhatikan baik, ketika pelepasan bola dari tangan menuju ke teman,
bola tersebut harus sejajar dengan bahu kalian, seperti itu. Artinya apa? Ketika kalian melakukan dengan cepat dan tepat, maka bola tersebut juga dengan cepat berada di tangan teman kalian untuk mematikan pemain yang berlari dan pemukul yang hendak berlari juga menuju ke base, entah itu mau ke base 1 atau base 2 atau base 3 atau bahkan melakukan yang namanya home run. Setelah melakukan pukulan langsung berlari melewati base 1, base 2, base 3 dan kembali ke home plate untuk mendapatkan poin. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Iya anak-anak sekalian, tadi kita sudah membahas mengenai teknik atau cara melempar bola dalam permainan softball. Sekarang kita masuk ke cara menangkap bola dalam permainan softball. Nomor 2, menangkap bola. Kita lihat. Setelah sebelumnya tadi kalian belajar bagaimana cara melempar bola dengan baik dan benar, maka sekarang kalian akan belajar cara menangkap bola dengan baik. Kita lihat, cara menangkap tersebut pasti disesuaikan dengan arah bola yang datang. Arah bola terbagi menjadi bola melambung, tadi lemparan atas, bola setinggi dada, dan bola bergelinding di tanah, atau bola yang diberikan bola tersebut bergulir di atas tanah. Kuasai teknik menangkap ini sehingga kalian bisa terampil dalam menguasai permainan. Kita lihat, A. Menangkap bola yang melambung. 1. Berdiri dengan tegak, kaki kanan berada di depan. 2. Fokus dengan mengarahkan pandangan ke arah datangnya bola. 3. Bengkokkan sikut dan tangan berhadapan. 4. Lemaskan serta jari-jari direnggangkan. Artinya lemaskan tangan dan jari-jari tangan kalian direnggangkan agak jarak antara jari yang satu dengan jari yang lain. Dan yang kelima, tangkaplah bola dengan baik. Ya, ini kita lihat yang pertama ya, cara menangkap bola pada saat bola melambung atau bola yang diberikan melambung jauh di udara dan jatuh. Bagaimana cara kita menangkap bola tersebut? Ya anak-anak sekalian, ini merupakan gambar bagaimana cara menangkap bola yang melambung. Lihat posisi tangan. Pertama posisi tangan, perhatikan baik. Kedua kita lihat arah datangnya bola. Yang ketiga, bola tersebut sudah ditangkap. Dan yang keempat, bola tersebut sudah dipegang dengan baik dan siap diberikan ke teman untuk mematikan lawan, atau bola diberikan kembali ke teman kita yang bertugas sebagai pelempar atau melambung bola. Seperti anak-anak ini gambarnya, kalian bisa lihat dengan baik di situ. Oke, kita lanjut. Ya, yang berikutnya poin B. Tadi poin A kita membahas mengenai cara menangkap bola yang melambung. Sekarang bagaimana cara atau tahapan menangkap bola yang mendatar. Poin B. 1. Berdiri secara tegak dengan kaki kanan berada di depan. 2. Arahkan pandangan ke arah datangnya bola yang dilempar. 3. Bengkokkan sikut serta tangan berhadapan di dada. Yang keempat, lemaskan serta jari-jari direnggangkan. Dan yang kelima, tangkaplah bola dengan baik dan benar. Di sini Pak Guru juga sudah sertakan dengan gambar cara menangkap bola mendatar. Kalian bisa lihat posisi berdiri yang pertama, lihat baik. Yang kedua, melihat arah datangnya bola. Yang ketiga, bola ditangkap. Dan yang keempat, yang paling depan itu, bola sudah dikuasai oleh kalian dengan baik. Dan gerakan selanjutnya adalah memberikan bola ke teman, atau pada saat kalian berada di base, misalnya bola tersebut dipukul dengan menggunakan pukulan tanpa ayunan. Ketika melakukan dengan pukulan tanpa ayunan dalam permainan softball itu, bolanya tidak jauh dari area infield. Artinya bola tersebut ada di area di mana terdapat ada B1, base 2, base 3 dan kembali ke home plate. Maka ketika bola tersebut
dipukul dengan pukulan tanpa ayunan, maka kalian bisa menguasai bola itu dengan teknik ini. Apabila hasil bola, pukulan bolanya mendatar ke arah kalian, maka kalian bisa menggunakan teknik ini. Dan bahkan juga pada saat pukulannya jauh ke area outfield, dengan posisi bola mendatar, kalian bisa menangkap dengan teknik ini bagi pemain yang bertugas menjaga di area outfield atau area di mana luar area luar dari posisi infield. Infield itu posisi di mana terdapat base 1, base 2, base 3 dan kembali ke home plate, sedangkan area outfield itu berada di area luar dari posisi base berada. Seperti itu anak-anak. Base atau kita gunakan saja bahasa atau istilah yang mudah kalian pahami, base atau post. Seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut. Ya anak-anak sekalian, kita masuk dalam materi yang berikut, yaitu poin C, yaitu teknik menangkap bola yang menggelinding atau bergulir di atas tanah. Kita masih tetap dengan materi menangkap bola ya dalam permainan softball. Kita lihat, satu, berdiri dengan tegak, kaki kiri berada di bagian depan. Yang kedua, arahkan pandangan ke arah datangnya bola tersebut. Yang ketiga, tekuklah kaki kiri dan lutut kaki kanan menempel di bagian tanah. Dan yang keempat, letakkan kedua telapak tangan agar saling berhadapan di depan kaki kanan. Dan yang kelima, tangkaplah bola dengan hati-hati. Perhatikan dengan baik gambar di situ. Pak Guru sudah menyertakan gambarnya juga. Gambar cara menangkap bola yang menyusur atau menggelinding di atas tanah. Kalian bisa lihat posisi berdiri, setelah itu posisi berlutut dengan salah satu kaki menempel di tanah. Dan yang posisi berikutnya yaitu menangkap bola dengan hati-hati. Di sana ada gambarannya. Gambar yang satu ada di tengah. Perhatikan baik. Gambar tengah tuh gambar satu. Penjelasan berdiri. Setelah itu yang berikutnya posisi salah satu kaki menempel di tanah. Dan berikutnya yaitu posisi tangan harus saling berhadapan di depan kaki kanan. Dan perhatikan dengan baik, tangkaplah bola dengan hati-hati. Dan gerakan lanjutannya yaitu sama dengan teknik yang lain, bola tersebut segera diberikan ke teman. Kenapa harus segera memberikan bola tersebut ke teman? Untuk, dengar baik-baik, untuk yang pertama mematikan lawan, yang kedua mencegah lawan untuk tidak mencuri base atau berpindah dari base 1 ke base yang berikutnya. Ketika bola sudah berada di teman kalian yang menjaga base di area infield, maka sudah pasti pemainnya akan berpindah dari base yang satu ke base yang lain, tidak akan berpindah. Kenapa demikian? Karena posisi bola sudah berada di area infield. Ketika mereka berpindah, maka sangat mudah untuk dimatikan. Seperti itu anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut. Ya anak-anak sekalian, tadi di poin 1 kita membahas mengenai cara melempar bola. Poin 2 kita membahas mengenai cara menangkap bola. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai cara atau teknik memukul bola dalam permainan softball. Kita lihat, memukul bola merupakan salah satu bentuk keterampilan yang memang sudah sepatutnya harus dikuasai oleh pemain softball. Ini sangat jelas, kalau tidak ada teknik memukul bola atau tidak bisa memukul bola, maka sudah pasti tidak bisa bermain softball. Setiap pemain harus bisa memukul bolanya dengan berbagai macam cara.
Pukul bola sejauh mungkin sehingga regu penjaga sulit atau tidak bisa menangkap bola tersebut. Sebelum belajar dan berlatih memukul bola, cara memegang alat pemukul harus bisa diperhatikan. Ini sangat penting, cara memegang alat pemukulnya ini sangat penting. Kenapa? Karena sangat akurat dengan hasil pukulanmu nanti. Ketika kalian memegang dengan baik, maka pasti gerakan ayunan hingga perkenaan bola pada tongkat tersebut, pada stick pemukul tersebut juga hasilnya akan baik. Kita masuk, cara memegang alat pemukul yang benar sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama atau satu, condongkan badan ke arah pemukul. Dua, bukalah kedua kaki selebar bahu. Tiga, peganglah dengan menggunakan tangan kanan. Tarik kayu atau tongkat pemukul tersebut ke belakang sampai bahu. Keempat, beri tanda arah bola yang diinginkan dengan tangan kiri. Yang kelima, perhatikan arah datangnya bola yang dilempar dan pukulah. Dan yang keenam, gerakan pemukul dilakukan dengan kekuatan dari gerakan badan serta tangan kanan. Seperti itu anak-anak. Kalian bisa lihat nanti Pak Guru sertakan dengan gambarnya ya. Bagaimana cara memukul bola dengan memegang tongkat pemukul yang baik dan benar seperti apa. Oke, kita lanjut. Ya anak-anak sekalian, kita akan membahas mengenai jenis pukulan yang digunakan dalam permainan softball ya. Poin A, pukulan melambung. Teknik pukulan ini biasa digunakan untuk menghasilkan arah bola yang melambung cukup jauh. Cara melakukan pukulan melambung yaitu 1. Bukalah kaki sehingga kaki kiri berada di depan serta kaki kanan berada di belakang. Ini khusus bagi kalian yang mempunyai tangan terkuat, yaitu tangan kanan. Tangan terkuat kalian yang tangan kanan, maka posisi berdirinya seperti ini. Posisi berdirinya seperti ini. Perhatikan baik. Kaki kiri depan, kaki kanan di belakang. Berbeda terbalik dengan posisi kalian yang mempunyai tangan kiri sebagai tangan terkuat kalian yang akan digunakan. Maka posisi berdiri pun juga akan terbalik. Dan posisi kaki pun juga sama, akan terbalik. Sudah pasti posisi kaki kanan depan, kaki kiri di belakang. Nomor 2, serongkan tangan pemegang tongkat tersebut hingga 45 derajat ke bagian bawah. Perhatikan pada gambar. Yang ketiga, lihat arah datangnya bola. Itu sudah pasti harus fokus ke arah datangnya bola. Dan yang keempat, pukul bola dengan sekuat mungkin dengan cara mengayun tangan si pemukul hingga mencapai ke bagian samping kiri atas. Artinya ayunkan tangan yang digunakan untuk memukul itu hingga mencapai ke bagian samping kiri atas. Tujuannya apa? Agar hasil pukulan kalian juga, hasil bola yang kalian pukul itu akan melambung jauh. Seperti itu. Kalian bisa lihat pada gambar tersebut. Oke, kita lanjut. Pukulan yang kedua yaitu pukulan mendatar dalam permainan softball. Teknik pukulan yang satu ini digunakan jika kita ingin gerak bola yang cepat dengan melesat ke depan. Cara melakukan pukulan mendatar yaitu 1. Bukalah kaki sehingga kaki kiri berada di bagian depan serta kaki kanan berada di bagian belakang. Sama halnya dengan tadi Pak Guru sudah jelaskan. Ini bagi kalian yang mempunyai tangan terkuat, yaitu tangan kanan. Berbeda dengan teman-teman kalian atau kalian sendiri yang mempunyai tangan terkuat yang akan digunakan yaitu tangan kiri. Berarti posisi berdiri juga akan berubah. Posisi kaki juga sama akan berubah. 2. Posisikan pemukul sehingga bisa sejajar dengan bahu. Perhatikan posisi tongkatnya di mana, harus sejajar bahu. Yang ketiga, tangan kiri meminta arah bola mendatar. Yang keempat, lihatlah arah dari datangnya bola tersebut. Artinya kalian harus fokus pada arah datangnya bola. Dan yang kelima, pukul bola dengan sekuat mungkin dengan mengayunkan
pemukul secara mendatar, berarti harus sejajar ke depan, tidak ke bawah atau tidak ke atas, sejajar. Perhatikan gambar tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, anak-anak sekalian, kita masih membahas mengenai teknik atau cara memukul bola dalam permainan softball. Poin C, pukulan merendah. Teknik pukulan yang digunakan ini saat kalian menginginkan arah dari jalannya atau datangnya bola yang cepat serta memantul ke tanah. Cara melakukan pukulan merendah yaitu 1. Bukalah kaki sehingga kaki kiri bisa berada di bagian depan serta kaki kanan di bagian belakang. Ini masih sama dengan penjelasan tadi Pak Guru mengenai jenis pukulan yang lain. Yaitu kita berbicara mengenai posisi tangan terkuat kita dulu. Yang mana? Tangan kiri atau tangan kanan? Ketika tangan kanan, maka posisi berdiri seperti yang telah dijelaskan di situ. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di bagian belakang. Berbeda dengan posisi kalian yang mempunyai tangan kiri sebagai tangan terkuat. Maka kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, seperti itu. 2. Tarik tangan yang memegang pemukul ke belakang atas. 3. Lihat datangnya bola, lihat arah datangnya bola. Yang keempat, pukul bola dengan cara mengayunkan pemukul dari atas menuju ke arah bawah. Di situ sangat jelas pada gambar yang telah Pak Guru sajikan di sini. Kalian bisa lihat bagaimana cara memukulnya dari atas ke bawah. Situ ada arahnya juga di situ. Kalian bisa lihat ya anak-anak sekalian. Oke, kita lanjut. Ya, anak-anak sekalian, Pak Guru mau katakan kepada kalian, kita sudah selesai materi, tapi Pak Guru mau katakan kepada kalian bahwa dalam permainan softball ini ada banyak petugas di sana, ada banyak istilah yang digunakan dalam permainan softball. Misalnya orang yang bertugas sebagai pemukul bola. Orang yang bertugas sebagai pemukul atau orang yang akan memukul bola. Di dalam permainan softball ada julukan khusus untuk pemain tersebut. Namanya pitcher. Orang yang akan memukul bola. Dan ada lagi satu pemain yang bertugas untuk menjaga home plate, yang biasa ketika kalian kalau nonton ada pemain yang berada di belakang untuk menahan bola, itu namanya catcher dalam permainan softball. Sedangkan ada istilah-istilah lain yang akan digunakan untuk mematikan lawan. Misalnya satu pemain lawan regu pemukul dimatikan, maka istilah yang digunakan adalah one out, 2 out, 3 out. Ketika 3 sudah keluar atau sudah mati, maka akan terjadi perubahan di sana. Akan terjadi perubahan. Perubahannya di mana? Perubahannya adalah tim yang tadi bertugas sebagai tim pemukul akan kembali sebagai penjaga, dan tim atau regu yang tadi berjaga akan kembali sebagai regu atau tim yang akan memukul. Ada istilah lain lagi untuk mematikan lawan dalam permainan softball. Misalnya terjadi penumpukan pemain dalam satu base, maka istilah yang digunakan di sana adalah double play. Ketika 2 orang atau 3 orang di dalam satu base, maka istilah yang digunakan adalah double play. Tapi biasanya sering terjadi adalah 2 pemain di sana, maka akan dimatikan dengan istilah double play. Sekarang pertanyaan, ketika kedua pemain tersebut berada di dalam base tersebut, maka pemain mana yang akan dimatikan atau dikeluarkan? Pemain yang baru datang. Artinya pemain yang baru berpindah, misalnya dari base 1 ke base 2 sudah ada temanya di sana. Temanya tidak bisa berpindah ke base 3 karena dijaga.
maka pemain yang dari base 1 ke base 2 akan dikatakan dimasukkan dalam kategori double play, maka akan dimatikan dengan istilah one out dalam permainan softball. Oke, baik anak-anak sekalian, ini adalah gambaran Pak Guru beri kalian gambaran informasi mengenai cara bermain permainan softball. Kita akan bertemu dan kita akan praktek. Di sana permainannya sangat seru. Seperti yang tadi sudah dikatakan di awal. Permainan ini ketika kita ajarkan di bangku pendidikan, maka permainan ini merupakan jenis permainan yang menggembirakan. Dan itu terbukti ketika kita akan praktek. Ketika keadaan sudah normal, kita bertemu kembali, kita praktek, kalian akan merasakan sendiri bagaimana serunya permainan ini ketika dimainkan dan diajarkan di kalian yang masih berada di bangku sekolah. Seperti itu anak-anak. Oke, materi kita selesai. Pak Guru ingatkan kepada kalian, jaga kesehatan dengan baik. Selamat pagi.